الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Yaitu pembukaan yang akan dibawa langsung oleh Ustaz Asif waktu dan doa saya masuk. Yang mulia Dr. Haja Umi Wahidah dan keluarga Ahlul Bait tercinta, semoga dipanjangkan umurnya, dikabulkan apa yang menjadi serta hajat dan cita-citanya. Amin amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW selalu tercurah limpahkan kepadanya. Yang saya hormati kepada Dr. Subaiwan selaku Wakil 2 bidang akademik, dan yang saya hormati pula kepada Ustaz Asep Kurniawan selaku General Manager Pondok Pesantren Al-Asyidah Nurul Iman. Dan yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita nanti ilmunya, pemateri kita pada hari ini Dr. Cendara Dr. Cendariana MPD dan Profesor Dr. Umi Widyastuti serta Hera Horenisa STMAK dan Bu Nafisa Krisania STMBK. Selanjutnya itu penayangan profil wirausaha Pondok Pesantren Al-Asyidah Nurul Iman kepada yang bertugas untuk saya persilakan. Pondok Pesantren Al-Asyidah Nurul Iman Islamic Boarding School yang terletak di Parung, Bogor, bukan hanya dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang unggul, tetapi juga sebagai pesantren mandiri dengan berbagai unit wirausaha yang dikelola secara profesional. Bekal Salim, unit usaha berjumlah 25 unit, tapi alhamdulillah sekarang telah berkembang pesat menjadi 71 unit usaha yang dikelola pesantren dalam rentang waktu yang masih muda. Sesuai apa kebutuhan pasar dan kemampuan diri. Kadang-kadang kita pengen, saya pengen jual jaket, belinya di mana? Ya, opportunity your book. Berdasarkan apa kira-kira? Pola hidup, mungkin lebih tepatnya demografi. Teman-teman tahu BPS, Badan Pusat Statistik? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Yang kalau nge-survei penduduk, ini orangnya rumah ini orangnya ada berapa orang, siapa aja, usianya berapa, jenis kelaminnya. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan demografi itu atau klasifikasi demografi itu berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan. Nah itu adalah aspek-aspek demografi. Seperti yang saya ceritain tadi, berarti demografi saya usia 30-40 tahun, kemudian jenis kelaminnya apa? Perempuan. Ya karena perempuan sama laki-laki itu kebutuhannya beda. Ya. Kemudian nanti ada lagi pekerjaan. Saya pegawai negeri sebagai dosen. Antara kebutuhan saya sebagai dosen gitu kan dan pegawai negeri akan beda dengan ibu lainnya yang usia Nikita Willy. Tahu Nikita Willy? Nah, dia kan sama ya, mungkin seumuran sama saya. Tapi kan profesinya apa? Artis. Pendapatannya jauh beda. Ya kan? Sehingga needs atau kebutuhan sama keinginannya akan beda. Saya biasa pakai tas lokal buat tas jinjing, nah kalau dia harus tas internasional misalnya. Ya, misalnya kita menggunakan kekuatan kita untuk mengambil peluang. Jadi ngartinya gitu. S-nya kan kekuatan ya, terus opportunity itu peluang. Jadi kita mengoptimalisasi.
sampai main dompu. Tapi dompu itu daerah mana? Kamu dari Oh iya. Terus Oilintika itu oi nanti air dan tika nanti cantik. Jadi digabung air cantik. air cantik. Nah, sebenarnya ini udah memunculkan keunikan ya, tapi kita perlu tambahkan meaning. Kira-kira selain dari namanya Ointika, apa yang membuat dia cantik? Air heksagonal. Air heksagonal. Nah, air heksagonal itu yang perlu kita edukasi. Heksagonal itu apa? Mungkin orang umum tahunya cuma kayak gambar heksagon. Tapi air heksagonal itu yang seperti apa? Diprosesnya melalui apa? Itu yang perlu kita tekankan. Ya. Mereka yang maksudnya bisnisnya itu bagus, pemasaran strateginya itu bagaimana? Baik, tadi Rio ya, terima kasih ya Kak Rio ya. Mungkin bisnis minta laporan keuangan ke teman-teman, ke usahanya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada bank permintaan kayak gitu, laporan keuangan hutang. Jadi kita rekap sampai sebetulnya harus pakai standar. Kalau standar ya, berarti satu UMKM ke UMKM lain beda atau sama teman-teman? Ada beban usaha. Kalau beban usaha tadi teman-teman misal biaya membuat roti, biaya listrik pabriknya berapa, ongkos apa kita membayar pekerja di tempat roti itu berapa, ini maksudnya ke beban. Secara konsep aja ya, kalau misalkan akuntansi itu apa sih gitu ya. Kalau akuntansi itu sebetulnya sistem yang sistematis, jadi nanti teman-teman kalau jadi pelaku usaha, pertama kali teman-teman akan mengidentifikasi ya ini transaksinya apa, itu dulu kita mengenali sesuatu, mengidentifikasi terus kemudian kita mencatat. Nah ini yang kemudian yang menjadi masalah ya bagi UMKM adalah mencatat. Saya kan udah kecapean jualan Bu, jadi saya nggak bisa nyatet gitu. Sebetulnya ada strategi ketika misalkan warungnya tutup gitu ya, kita rekap gitu sedikit demi sedikit bisa. Nah kemudian dari proses mengidentifikasi kemudian mencatat, kita mengklasifikasi dalam 1 bulan itu kas masuknya mana aja, kas keluarnya mana aja. Itu yang pertama. Ada nggak sih piutang atau orang kasbon? Orang kasbon ke kita itu piutang. Itu hak bagi UMKM, itu piutang. Berbeda sama utang. Kalau utang justru kita yang ngutang, kita punya kewajiban. Kalau piutang punya hak karena orang utang. Jadi kita rekap sampai sebetulnya akhirnya akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna buat siapa ya, buat saya sebagai pelaku usaha. Jadi di sini bisa berubah biaya. Apa sebetulnya sama? Ada nggak kira-kira yang bisa biaya sama beban sama? Apa gimana tuh? Sama nggak apa-apa kalau yang dari yang berjauh dari Aceh. Oh ya, saya maju ya. Oh iya, Bekasi. Jadi ternyata ya kalau di akuntansi biaya sama beban itu beda, teman-teman. Jadi udah beda ya. Kalau biaya itu gini teman-teman, ngeluarin uang, tapi atas beli sesuatu, contoh tadi kendaraan ya. Teman-teman beli kendaraan sekarang, nih apa namanya, buat ngangkut galon Tosa ya, Tosa buat kayak saya buat ngangkut galon saya beli. Nah, Tosa tuh harganya berapa teman-teman kira-kira? Katakanlah 50 juta buat UMKM besar ya. Nah, di situ 50 juta, apakah 50 juta itu beban bagi saya atau saya catat sebagai biaya? Tosa itu bisa digunakan lama nggak sih? Jadi kalau secara akuntansi, kalau kita mengeluarkan sesuatu dan aset yang kita miliki itu ternyata bisa digunakan lama bagi usaha kita, maka catatnya itu biaya atau nama lain biaya itu aset. Tadi kan akuntansi itu proses sistematis dari teman-teman ngejurnal. Tadi kan ada debit, ada kredit ya. Misal jualan apa maunya? Jualan sebelah berarti kasnya bertambah ya, uang kita nambah dong ya kan, sebelah kita berkurang ya kan, berkurang, ngebeli-beli berarti nanti kita lihat aja
total kas yang bertambah atas jualan berapa, total kas atas pengeluaran berapa, kita selisihkan, hasilnya adalah saldo akhir di buku besar kas. Cuma kalau pertanyaannya, Bu, apakah buku besar itu nantinya kalau misalkan UMKM saya mau mengajukan pinjaman, buku besarnya itu akan seperti dari Bu Hera, at least ya setidaknya teman-teman bisa memahami bahwa persamaan dari